Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Hari ini akan saya kupas tuntas kenapa market terjun. Ini adalah hasil dari manipulasi well untuk jatuhkan market, kemudian dia serok bawah, kemudian dia akan pump kembali menendang holder lama. Oke, langsung akan saya bahas semua di sini untuk supaya kalian paham, tapi kalian tetap dior riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan mendadak ataupun habis-habisan mendadak. Mas Bro nggak bertanggung jawab semua atas kerugian kalian, semua kerugian ditanggung masing-masing. Holding aja kawan-kawan, holding, nggak usah takut kalau ada dana serok, kalau nggak ada dana tungguin sampai naik lagi. Saya yakin akhir tahun ini akan naik lagi. Ini market sangat aneh. Dominasi kapitalisasi pasar BTC pun terjun di 59, sekian. Ini harusnya market naik ke atas. Juga kalau kita lihat fear and greed-nya ya di sini ketamakan ataupun ketamakan dan ketakutannya ini mirip bear market 16. Saya ingat betul waktu bear market itu ini di 16. Ya, ketakutan, ketamakan atau fear and greed-nya itu di 16. Ini kayak bear market. Jadi ini termasuk yang namanya bear market singkat, bear market dadakan, bear market manipulasi. Maka nanti juga akan cepat naik, cepat pump, cepat sembuh dengan banyak katalis yang akan masuk ke market seperti stimulus, pemangkasan suku bunga, VPOT, dan lain-lain sebagainya. Jadi kita jangan sampai gentar, kita jangan sampai ucul, kita jangan sampai takut, jangan sampai nyerah. Betul-betul manipulasinya sangat sadis. Kita harus kuat mental kita. Di saat kehancuran seperti ini pasti akan ada pembalikan arah yang luar biasa juga. Dan prediksi dari Charles Hoskinson yang omongannya selalu konsisten, bisa dikatakan ini orang-orang yang lurus-lurus saja. Tahun 2026 diprediksi jadi tahun emas untuk kripto oleh Charles Hoskinson, mantan pendiri Ethereum yang sekarang mendirikan Cardano. Ini memberikan info bahwa tahun 2026 diprediksi akan jadi tahun keemasan untuk kripto. Artinya disangka orang yang biasanya akhir tahun itu pump mungkin malah dibanting. Saat ini sudah mulai dibanting. Nah mungkin pas akhir tahun kebanyakan bantingan, malah nanti pump pelan-pelan sampai tahun 2026 itu bisa terjadi. Makanya kita kalau CL ya kita sudah rugi, artinya kita nggak akan dapat apa-apa ketika nanti tiba-tiba market arahnya ke atas. Nggak mungkin market akan turun terus. Ya namanya paus gemblung saja yang sudah turun, sudah rungkat, dia jual terus di harga murah. Langsung kita bahas kenapa market anjlok. Bitcoin anjlok parah. Apakah BTC sedang memasuki tren bearish jangka panjang? Ini adalah jawaban analis. BTC turun melewati ambang batas psikologis penting di kisaran $100.000. Aset kripto utama ini mengalami penurunan lebih dari 2% pada hari kisaran $98.400 pada sesi perdagangan pertengahan AS Utara. Mengapa harga Bitcoin turun hari ini? Penurunan harga Bitcoin hari ini disebabkan oleh aksi jual berkelanjutan dari investor besar ataupun whale di tengah penguatan pasar emas dan saham. Berdasarkan analis data pasar dari CryptoQuant, pemegang jangka panjang Bitcoin telah melakukan aksi jual agresif serupa dengan tren pada kuartal keempat tahun 2024. Jadi mereka pada jualan ya, termasuk BlackRock, Katram, anak-anaknya saya rasa pada jualan. Yang masuk kemarin pas halving itu kan masih di bawah 1M. Ya mereka cuan ya TP lah. Begitu aja. Dalam 30 hari terakhir, pemegang jangka panjang dilaporkan telah menjual sebanyak 815.000 BTC. Analis data on-chain dari Akram Intelligence juga menunjukkan bahwa satu whale
menjual Bitcoin senilai 290 juta dolar melalui Kraken pada hari Kamis. Saya rasa termasuk orang-orang Justin Sun, BlackRock ini jualan ini. Kemudian ada juga yang pasang lepret kena semua, kasihan bener ya. Likuidasi besar posisi long di tengah ketakutan kapitalisasi. Lanjutan ya, pasca aksi jual mendadak yang dipimpin oleh Bitcoin, pasar kripto berjangka mengalami likuidasi lebih dari 647 juta dolar. Wah gila ini. Berdasarkan data dari CoinGlass, sekitar 519 juta dolar berasal dari likuidasi posisi long pada BTC, menyumbang 234 juta dolar. Artinya dihajar semua ya, yang pasang long, pasang ya bandar makan juga lah, makan juga, atas bawah kena. Juga kita lihat juga di sini pelemahan teknis harga BTC tembus di bawah dukungan tren bullish. Ya kita harus sabar, prospek bagi pasar bullish ke depan. Fokus investor kini tertuju pada kebijakan Fed menjelang kemungkinan pelonggaran QE pada Desember, dengan ekspektasi bahwa sebagian keuntungan dari emas akan dialihkan ke Bitcoin. Potensi pemulihan harga diperkirakan terjadi dalam beberapa pekan ke depan. Sebagian besar analis Wall Street memproyeksikan rally parabolik akan segera terjadi. Mudah-mudahan kawan. Mengapa harga Bitcoin turun hari ini? Penurunan harga BTC hari ini dipicu oleh penjualan besar-besaran oleh investor besar dan likuidasi posisi panjang di pasar kripto yang lepret. Beberapa banyak uang yang dilikuidasi dari pasar kripto yang lepret baru-baru ini. Lebih dari 647 juta dolar telah dilikuidasi dari pasar kripto yang lepret, dengan 519 juta dolar diantaranya adalah posisi long. Apa yang diharapkan dari kebijakan Fed yang akan datang? Kebijakan kuantitatif easing ataupun QE yang diantisipasi pada Desember diharapkan dapat memicu rotasi keuntungan dari emas ke Bitcoin yang mungkin menyebabkan rebound harga. Intinya ya mau naik turun itu udah mereka kendalikan. Kalau kita melihat BTC kapitalisasi BTCD-nya itu kan ini udah mulai terjun sebetulnya ya. Ini nanti akan seperti ini kawan. Jadi musim altcoin itu sebetulnya sedang dimuat. Ya, sedang dimuat sebetulnya. Terjun. Jadi harusnya market turun, tapi harusnya altcoin terbang. Ini akan turun ke sini. Udah di bawah tren bearish. Tapi semua memang manipulasi mereka. Kalau lihat dominasi BTC menguji ulang MA50 ini, musim altcoin lagi dimuat sebetulnya. Tapi ya apalah daya, mereka yang berperan memainkan ya. Secara fundament sebetulnya mendukung dengan 2 kali pemangkasan suku bunga yang akan QE nanti di Desember. Sebetulnya ya bagus secara fundament. Tapi dengan adanya BlackRock ini sama Katram, belekutakan nggak karuan, market penuh dengan manipulasi. Kalau kita lihat juga di sini ketakutan dan ketamakan ini mirip bear market ini. Di 16 orang semua takut. Ya saat takut ini ya lebih baik kita masuk. Kalau ada dana, kalau nggak ada dana yang ada kita holding, jangan CL, karena penuh manipulasi. Tahu-tahu pam kita juga kecolongan bisa terjadi. Kita ikuti aja permainannya yang lagi agak gila ini. Kalian bisa masuk koin-koin yang cepet pam ya. Tapi ini saya rasa akan kembali lagi lah. Mungkin itu aja yang saya sampaikan di siang hari ini. Market bikin ngenes, nggak mood. Saya juga lihat dibanting-banting begitu. Ya mau dibilang apa, kita hanya sebuah debu saja. Aduh, pokoknya hanya bisa sabar menunggu. Saya yakin market akan pulih lagi. Tetap semangat, tetap yakin. Nggak selamanya turun terus juga. Kalau turun terus juga mau scam
semua kripto mau bubar pindah slot ataupun togel kan nggak mungkin juga ya. Tetap risiko masing-masing Mas Bro, tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian, semua kerugian ditanggung masing-masing. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.